Apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik semua berada di dalam keadaan sehat. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan anak dan remaja Gepil Jemaat Via Dolorosa. Walaupun ibadah kita masih tetap online, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua adik-adik bangkit berdiri sambil kita memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami. Cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah kuasa iblis yang mau mengganggu kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Jalannya ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kembali kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Karena Allah begitu mengasihi kita, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Silahkan duduk adik-adik. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan.
saatnya kita akan mendengarkan kabar sukacita. Mari dengan sungguh-sungguh kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu terlebih dahulu kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita kabar sukacita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Sekarang kembali kami akan mendengarkan kabar sukacita. Engkau mampukan kami agar kami dapat mengerti cerita kabar sukacita ini dengan baik. Berkati juga kakak pembimbing yang akan menyampaikan kabar sukacita pada minggu ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anak semua sehat, ceria, dan tetap merasakan kasih dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, semua manusia adalah orang-orang yang berdosa, pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Begitu juga dengan Raja Daud, cerita yang akan kita dengarkan pagi ini. Nah, dalam pembacaan kita tadi, di sana Daud mengakui semua kesalahan, Daud mengakui semua pelanggaran di hadapan Tuhan. Mungkin kita bertanya, mungkin anak-anak bertanya, memangnya Daud sudah melakukan kesalahan apa, Ibu? Memangnya Daud sudah melakukan pelanggaran apa? Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika Raja Saul, Raja Israel yang pertama meninggal, maka Daud menggantikan Raja Daud sebagai raja yang kedua. Pasti anak-anak semua sudah tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang keberapa? Raja Israel. Nah, suatu ketika ia berada di bagian atas istananya, ia melihat
seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang benar-benar membuat dia tertarik. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa perempuan itu bernama Batseba. Batseba adalah istri seorang panglima perang yang bernama Uria. Akhirnya Raja Daud menyuruh orang memanggil Batseba untuk datang ke istananya. Akhirnya ketika Batseba datang, mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan persinahan yang pada akhirnya Batseba hamil, mengandung tanpa pernikahan. Itulah kesalahan besar yang dilakukan oleh Raja Daud. Jangan supaya apa yang mereka lakukan diketahui orang, maka Raja Daud membuat satu siasat untuk bagaimana panglima atau suami daripada Batseba ini bisa tersingkirkan. Maka dipanggillah panglima perangnya untuk bagaimana mengatur strategi agar Uria ditaruh di barisan terdepan untuk mengikuti atau untuk pada saat melakukan perang. Nah, akhirnya apa yang menjadi tujuan Daud untuk bagaimana Uria bisa meninggal, bisa mati dalam perang, supaya kalau Uria meninggal, supaya kalau Uria mati, itu dia bisa menikah dengan Batseba. Itulah kelicikan Raja Daud, anak-anak. Bagaimana ia membuat strategi, bagaimana ia membuat segala sesuatunya agar ia bisa meraih apa yang dia harap, apa yang dia inginkan untuk bagaimana menikah dengan Batseba. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui semua yang dilakukan oleh Raja Daud. Tuhan marah, dan pada akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk datang kepada Raja Daud. Bagaimana Nabi Nathan membuat satu cerita, mengarang satu cerita yang sebenarnya adalah cerita hidup Raja Daud sendiri. Ketika menyadari bahwa cerita Nabi Nathan ditujukan kepada Raja Daud yang adalah cerita hidupnya sendiri, maka ia mengakui semua kesalahan, ia mengakui semua pelanggaran, ia mengakui semua dosa-dosa kepada Nabi Nathan dan terutama kepada Tuhan. Dengan semua yang Raja Daud lakukan, dengan pelanggaran dan kesalahan, akhirnya Tuhan menghukum Raja Daud. Ada banyak persoalan, ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud karena kesalahan, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, yang mau kita ambil dari cerita ini, kesimpulannya dari cerita ini bahwa kita belajar seperti Raja Daud. Apapun kesalahan, apapun pelanggaran, apapun dosa yang telah kita lakukan, kita mau mengakui itu. Kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, maka itu adalah sifat yang terpuji. Tuhan menginginkan sifat seperti demikian. Tuhan menginginkan bahwa setiap kita yang telah melakukan pelanggaran, setiap kita yang melakukan kesalahan,
hendaknya kita mengakui di hadapan Tuhan agar hidup kita diberkati. Kita lihat Raja Daud, walaupun banyak hal-hal dalam kehidupan yang dia alami, hal-hal susah, hal-hal pelanggaran yang dia lakukan, tetapi hidupnya diberkati Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini yang kita mau belajar dari Raja Daud. Anak-anak yang kekasih, ketika anak-anak melakukan kesalahan, ketika anak-anak melakukan pelanggaran dosa, jangan segan-segan untuk mengakui, apalagi kalau semua yang kita lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Juga kepada orang tua kita atau kepada siapa saja. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, kita belajar seperti Raja Daud yang mau mengakui dengan penuh keberanian bahwa saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melakukan dosa, dan saya mau mengakuinya. Itu yang kita mau belajar dari Raja Daud. Semoga cerita ini bermanfaat dan dimengerti, dipahami oleh anak-anak semua, dan belajar seperti Raja Daud supaya selalu mengakui dosa, selalu mengakui kesalahan-kesalahan kepada Tuhan dan kepada siapa saja yang kita lakukan kesalahan. Tuhan menolong anak-anak semua tetap semangat walaupun di rumah, tetapi tetap merasakan kasih sayang Tuhan. Tetap sehat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat siang. Amin. Kita sudah mendengarkan kabar sukacita melalui cerita firman Tuhan. Sebagai respon kita akan cerita firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan setia menjaga kami, Tuhan setia memelihara kami. Kami ada sebagaimana ada hingga saat ini. Bahkan kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk berani mengaku kesalahan, untuk berani mengaku dosa-dosa kami kepada siapapun, bahkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkati kami semua dalam kehidupan kami, dalam pertumbuhan kami. Ajar kami untuk terus setia kepada Tuhan, bahkan dengar-dengaran kepada orang tua. Berkati kami dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan kami. Walaupun kami masih harus belajar di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan terus jaga pelihara kami, agar kami tetap ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Tuhan berkati orang tua kami masing-masing dalam tugas dan pekerjaan mereka. Walaupun mereka ada yang harus terpisah dengan kami, tapi Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai mereka, bahkan Tuhan menolong mereka, Tuhan jaga pelihara mereka, agar mereka sehat terus dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, terima kasih, kami juga boleh memberikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan berkati persembahan kami, agar dapat dipakai
untuk pelayanan kami di tengah-tengah gereja dan jemaat kami. Tuhan berkati para mentor kami dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam tugas-tugas pekerjaan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka, dalam kuliah mereka. Biarlah Tuhan terus jaga hidup mereka hari lepas hari. Tuhan berkati juga tim multimedia yang setia bekerja berkarya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati mereka agar lewat mereka pelayanan-pelayanan kami, baik itu sekolah minggu, baik itu jemaat, PW, bahkan semua yang terlibat di dalam gereja kami dapat berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, ini doa kami. Tuhan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang setia bagi kami, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri sambil kita memuji Tuhan. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah.
Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.